Pagi itu aku duduk di kursi ruang tamu, menatap foto keluarga di dinding. Foto itu diambil 2 tahun lalu, saat semuanya terasa sempurna. Aku, istriku, dan 2 anak kecil kami, Rayhan yang baru berusia 4 tahun dan Zahra yang masih bayi. Dalam foto itu, senyum kami mereka, seolah tak ada yang bisa menggoyahkan kebahagiaan kami. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Dering ponsel di meja mengalihkan lamunanku. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membaca isinya dengan hati yang mulai berdegup kencang. Dia berselingkuh dengan temanmu. Pesan itu pendek, namun seperti bom yang meledakkan pikiranku. Aku menatap layar ponsel, berusaha menyangkalnya. Ini pasti salah. Tapi perasaan ganjil yang sudah lama mengintai hatiku kini menyeruak ke permukaan. Aku mendongak melihat ke arah dapur. Istriku Aisyah sedang membuat sarapan untuk anak-anak. Senyumnya terlihat biasa saja, tapi aku tak bisa menghilangkan bayangan pesan itu dari pikiranku. Sejak beberapa bulan terakhir, aku mulai merasakan ada yang berbeda dari Aisyah. Dia lebih sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan atau bertemu teman. Awalnya aku tidak memikirkannya terlalu jauh. Kami sama-sama sibuk. Aku dengan pekerjaanku yang hampir tak pernah berhenti. Dan dia mengurus banyak hal, termasuk membantu bisnis kecil kami yang sedang merugi. Namun, ada hal-hal kecil yang tidak bisa kuabaikan. Dia sering lupa hal-hal sepele, seperti ulang tahun pernikahan kami atau jadwal kontrol dokter untuk Rayhan. Anak kami yang pertama, Rayhan, sedang menjalani pengobatan karena penyakit paru-paru yang cukup serius. Di saat seperti ini, seharusnya kami saling menguatkan, bukan menjauh. Malam-malam Aisyah sering pulang terlambat, dan ketika kutanya, jawabannya selalu sama. Hanya lembur, ini semua demi masa depan kita. Aku ingin percaya. Aku ingin berpikir semua ini hanyalah paranoia, tapi pesan tadi pagi membuat semuanya terasa salah. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Mulai malam itu, aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Aku mencoba mengingat siapa saja teman yang sering dia temui. Dari semua nama yang pernah disebutkan, ada satu yang membuatku tidak nyaman. Fikri, teman lamaku sendiri. Fikri adalah sahabatku sejak kuliah. Kami membangun bisnis bersama. Walau akhirnya aku yang lebih aktif mengelolanya ketika dia memutuskan pindah ke luar kota. Beberapa bulan lalu, dia kembali dan mulai sering datang ke rumah. Aisyah terlihat nyaman setiap kali dia di sini. Saat itu aku tidak berpikir macam-macam, tapi sekarang semuanya terasa mencurigakan. Malam itu, aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Aisyah. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaranku lebih besar dari rasa bersalah. Saat dia tertidur, aku membuka ponselnya dengan tangan gemetar. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan apa yang kucari, sebuah percakapan dengan nama yang sangat kukenal, Fikri. Isi percakapan mereka seperti pisau yang menghunjam dadaku. Kata-kata manis yang seharusnya ditujukan untukku, kini mengalir dari istriku kepada sahabatku sendiri. Ada foto-foto mereka berdua, senyuman yang seharusnya milikku. Aku menahan diri untuk tidak membangunkannya saat itu juga. Dadaku sesak, tapi pikiranku dipenuhi rencana. Aku harus mendapatkan jawaban langsung darinya, meskipun aku tahu itu akan menghancurkanku. Esok paginya, aku memutuskan untuk bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Aku ingin melihat sejauh mana Aisyah dan Fikri akan terus memainkan peran mereka. Sambil menyiapkan sarapan untuk anak-anak, aku berbicara seperti biasa, bahkan bercanda dengan Rayhan dan Zahra. Tapi setiap kali aku melihat wajah Aisyah, ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Hari itu aku sengaja pulang lebih awal dari kantor. Aku memarkirkan mobil beberapa rumah dari rumah kami dan berjalan pelan menuju pintu. Rumah terlihat sepi dari luar. Tidak ada suara tawa anak-anak yang biasanya memenuhi rumah. Jantungku berdetak semakin kencang saat aku membuka pintu dengan hati-hati. Langkahku terhenti ketika mendengar suara dari ruang tamu. Itu suara Aisyah, dan dia sedang berbicara dengan seseorang. Aku mendekat tanpa suara, memastikan siapa yang ada di sana. Fikri, dia duduk di sofa ruang tamu dengan santai, sementara Aisyah berdiri di depannya. Percakapan mereka terdengar akrab, terlalu akrab. Aku nggak bisa terus seperti ini, Fik. Suara Aisyah terdengar lirih. Semua ini salah. Fikri tertawa kecil. Salah? Kamu bilang salah, tapi kamu yang terus menghubungiku. Kamu bilang nggak bisa hidup dengan dia lagi. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku masuk ke ruang tamu dengan langkah tegas. Wajah mereka berdua langsung berubah pucat. Aku nggak mau ada drama, kataku dingin. Tapi aku butuh penjelasan sekarang. Aisyah terdiam, sementara Fikri mencoba berdiri, seolah ingin menenangkan situasi. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan, bro, katanya.
Aku mendekatinya, tidak peduli lagi dengan apapun yang akan terjadi. Jangan panggil aku bro, aku ingin tahu sejujurnya sudah berapa lama ini terjadi. Aisyah akhirnya angkat bicara. Suaranya gemetar, tapi ada ketegasan di balik kata-katanya. Ini bukan salah Fikri, aku yang salah. Aku yang lemah. Pernyataannya hanya membuat kemarahanku memuncak. Lemah? Kamu bilang kamu lemah sementara aku di sini berjuang untuk keluarga kita? Rayhan sakit, bisnis kita hampir bangkrut, dan kamu malah seperti ini? Fikri mencoba membela diri, tapi aku mengabaikannya. Fokusku hanya pada Aisyah. Aku ingin mendengar langsung darinya kenapa semua ini terjadi, tapi jawabannya hanya membuatku semakin hancur. Aku merasa sendirian, katanya dengan suara bergetar. Kamu terlalu sibuk, terlalu fokus sama semuanya, kecuali aku. Dan Fikri, dia ada di sana ketika aku merasa hilang. Saat itu aku merasa seperti dunia di sekelilingku runtuh. Semua yang aku bangun, semua yang aku perjuangkan, hancur seketika. Setelah pengakuan itu, suasana rumah terasa seperti neraka. Aisyah menangis, mencoba meminta maaf, sementara Fikri dengan wajah yang terlihat bersalah, hanya berdiri tanpa kata-kata. Aku tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Aku keluar dari rumah, membanting pintu di belakangku. Malam itu aku menghabiskan waktu di mobil, memarkir di depan rumah sakit tempat Rayhan dirawat. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku terus dihantui oleh pengkhianatan mereka. Bagaimana bisa dua orang yang begitu dekat denganku tega melakukan ini? Keesokan paginya aku kembali ke rumah. Anak-anak masih tertidur dan Aisyah duduk di meja makan, wajahnya terlihat lelah. Kita perlu bicara, kataku tanpa emosi. Dia mengangguk, meskipun air mata mulai menggenang di matanya lagi. Kamu tahu ini nggak akan bisa diperbaiki kan? Tanyaku. Aku bisa memaafkan, tapi aku nggak bisa melupakan. Aisyah mencoba membela diri lagi, mengatakan bahwa dia hanya mencari pelarian dari beban yang selama ini dia rasakan. Tapi aku tidak bisa menerima alasan itu. Aku telah melakukan segalanya untuk keluarga ini, dan dia memilih untuk menghancurkannya. Aku tahu satu hal, aku harus tetap kuat untuk anak-anakku. Aku tidak bisa membiarkan mereka menderita karena kesalahan kami. Hari-hari berikutnya aku fokus pada Rayhan dan Zahra. Aisyah mulai jarang ada di rumah. Entah karena rasa bersalah atau karena dia sudah menyerah, aku tidak tahu. Tapi aku mulai merasakan bahwa ini adalah awal dari akhir pernikahan kami. Beberapa minggu setelah konfrontasi itu, Aisyah akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia mengatakan butuh waktu untuk menata ulang semuanya. Tapi aku tahu artinya. Dia memilih jalan yang dia yakini lebih baik, meskipun itu meninggalkan aku dan anak-anak. Aku tidak mencoba menghentikannya. Kepercayaanku sudah hancur, dan aku tahu tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Anak-anak adalah prioritas utamaku sekarang. Rayhan masih dalam pengobatan, dan Zahra terlalu kecil untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus menjadi ayah dan ibu sekaligus bagi mereka. Namun, hidup tidak memberi waktu untuk bernapas. Beberapa hari setelah kepergian Aisyah, aku menerima surat dari bank. Utang bisnis kami yang dulu kusangka hanya masalah sementara, kini berubah menjadi ancaman nyata. Bisnis yang kami bangun bersama ternyata sudah berada di ambang kebangkrutan sejak lama, sesuatu yang tidak pernah dia bicarakan denganku. Dan kemudian, datanglah kejutan terakhir. Saat aku menggali lebih dalam, aku menemukan dokumen yang menghubungkan Fikri dengan kegagalan bisnis kami. Dia tidak hanya merusak rumah tanggaku, tapi juga berperan dalam kehancuran finansial keluargaku. Aku tidak tahu apakah ini disengaja atau hanya kebetulan, tapi kenyataan bahwa dia terlibat membuatku semakin marah. Aku ingin menghadapi Fikri lagi, menuntut jawaban. Tapi untuk apa? Apa yang bisa kuperoleh selain kemarahan dan rasa sakit yang lebih dalam? Aku memutuskan untuk berhenti mengejar apa yang sudah hilang. Tidak ada gunanya mempertahankan sesuatu yang hanya akan membawa lebih banyak luka. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur Rayhan, memegang tangannya yang kecil dan lemah. Dia tersenyum padaku, meskipun wajahnya pucat. Ayah nggak apa-apa, tanyanya dengan suara pelan. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa hancur. Ayah nggak apa-apa, nak. Ayah di sini buat kamu dan adikmu. Aku sadar bahwa meskipun hidupku hancur, aku masih punya untuk bertahan. Anak-anakku adalah segalanya, dan aku akan melakukan apapun untuk memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Aisyah mungkin telah pergi, dan Fikri mungkin telah mengkhianatiku. Tapi mereka tidak akan mengambil yang terpenting dariku, cinta dan dedikasi untuk anak-anakku.